Kembali lagi dengan saya Muhammad Esrafid dalam algoritma pemrograman Project Python. Nah, di sini kita punya dua program. Yang pertama, program satu yaitu sistem manajemen data sederhana, yang dimana fokus pada fungsionalitas dasar input, proses, dan output data membentuk fondasi interaksi data. Dan yang kedua, ada fitur analisis data statistik dasar, yang mengimplementasikan perhitungan min, median, dan modus untuk pemahaman data awal. Nah, di sini kita punya dua flowchart, yaitu yang pertama ada flowchart untuk sistem manajemen data sederhana. Nah, flowchart ini adalah flowchart untuk sistem manajemen data sederhana, yang dimana kita menginputkan data, lalu program akan memvalidasi data, dan mendisplay serta menyimpan data tersebut di database. Lalu ada flowchart yang kedua untuk fitur analisis data statistik dasar, yang dimana mencari min, median, dan modus dari sebuah data. Dan flowchart yang kedua ini adalah untuk mencari median, min, dan modus dari sebuah data atau beberapa data. Yang pertama, kita menginputkan data mentah seperti sebuah angka atau beberapa angka, lalu sistem akan memvalidasi, melakukan pengurutan data, perhitungan metrik, dan mengeluarkan hasilnya seperti min, median, dan modus di outputnya. Nah, kurang lebih seperti ini demo implementasi untuk program yang pertama, yang dimana kita menginstal Python versi terbaru, lalu memasang library seperti Pandas untuk memanipulasi data, dan NumPy untuk komputasi numerik. Dan berikut ini adalah contoh untuk kode input datanya. Lalu berikutnya seperti ini, yang dimana step 2 melakukan pembersihan dan validasi data. Step ketiga, melakukan perhitungan min, median, dan modus. Step ketiga, melakukan perhitungan min dan median. Lalu yang keempat, melakukan perhitungan modus. Selanjutnya, atau langkah kelima, menampilkan hasil statistik. Dan yang keenam atau yang terakhir, visualisasi data atau menampilkan hasil data. Nah, usulan untuk proyek ini yaitu yang pertama adalah integrasi database seperti pemanfaatan database seperti MySQL atau SQLite untuk manajemen data yang lebih scalable dan persisten. Dan yang kedua, analisis lanjutan, pengembangan fitur analisis regresi korelasi dan model prediksi sederhana untuk insight yang lebih mendalam. Yang ketiga ada antarmuka pengguna web, membangun GUI berbasis web untuk menggunakan Flash atau Django agar aplikasi lebih mudah diakses. Yang keempat, otomatisasi laporan. Fitur untuk menghasilkan laporan analisis otomatis dalam format PDF atau Excel. Dan berikutnya ini adalah manfaat dan dampak peningkatan. Yang pertama, ada proses cepat dan efisien. Yang kedua, aksesibilitas pengguna, memudahkan pengguna non-teknis dalam mengakses dan memanfaatkan fitur-fitur analisis. Dan yang ketiga, akurasi dan cakupan analisis, meningkatkan keandalan hasil dan memperluas jenis analisis yang dapat dilakukan. Dan yang keempat, ada potensi aplikasi bisnis, membuka peluang pengembangan proyek menjadi solusi bisnis yang nyata dan bernilai. Kesimpulan dan langkah selanjutnya yaitu yang pertama perencanaan matang, penggunaan flowchart sangat membantu dalam menyusun alur kerja dan memudahkan implementasi. Yang kedua, demo bertahap, menunjukkan proses pengembangan yang sistematis dan terorganisir dengan baik. Dan yang ketiga, peningkatan berkelanjutan. Usulan peningkatan membuka banyak peluang untuk pengembangan proyek yang lebih luas di masa depan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.